Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fatihasari. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang konseptualisasi Islamic Social Finance. Nah, jadi Islamic Social Finance itu adalah sistem keuangan Islam yang tujuan utamanya itu bukan untuk mengejar keuntungan atau profit, tetapi lebih untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Nah, lalu ruang lingkup ISF itu ada 5. Yang pertama itu zakat, lalu yang kedua infak, yang ketiga sedekah, yang keempat wakaf, lalu yang terakhir itu ada dana sosial keagamaan lainnya. Nah, selanjutnya manfaat Islamic Social Finance. Jadi manfaat yang pertama itu mengurangi kemiskinan. Nah, ISF ini itu membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar yang kekurangan, misalnya melalui pembagian sembako, lalu bantuan biaya pendidikan supaya mereka itu bisa hidup dengan layak. Lalu yang kedua, itu memperkecil kesenjangan sosial. Maksudnya adalah mengurangi jarak ekonomi antara golongan kaya dan miskin agar distribusi kekayaan itu lebih merata. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya ISF itu mengangkat dan memperbaiki taraf serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Lalu selanjutnya adalah mendorong kemandirian ekonomi. Maksudnya ISF ini membantu masyarakat agar mampu menciptakan penghasilan sendiri sehingga tidak terus-menerus bergantung kepada bantuan sosial. Lalu yang terakhir ada memperkuat solidaritas sosial. Jadi menumbuhkan rasa kepedulian dan kebersamaan untuk saling membantu antar sesama. Sejarah dan perkembangan ISF di Indonesia. Jadi pada awalnya itu ISF itu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan dakwah. Nah, pada masa ini itu pengelolaannya itu masih bersifat tradisional atau mandiri gitu, melalui masjid dan langsung diserahkan kepada fakir miskin. Tetapi ini tuh terkadang itu membuat penyaluran dananya itu jadi kurang maksimal gitu dan kurang merata. Lalu yang kedua itu fase regulasi pemerintahan. Jadi ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Zakat pada tahun 2011. Jadi regulasi ini tuh memicu lahirnya lembaga-lembaga pengelolaan resmi di bawah naungan pemerintahan maupun swasta. Contohnya itu Basnas dan LAS. Lalu fase digital modern. Nah, jadi memasuki era digital seperti sekarang ini, pengelolaan dananya itu memanfaatkan aplikasi, website maupun mobile banking. Nah, jadi digitalisasi ini tuh mempermudah proses transaksi, mempercepat penyaluran, serta berhasil meningkatkan jumlah penghimpunan dana sosial keagamaan per tahunnya. Nah, lalu karakteristik ISF itu yang pertama berbasis syariah, lalu yang kedua berorientasi kepada kemaslahatan, yang ketiga fokus pada keadilan sosial, lalu yang keempat mengutamakan distribusi, lalu selanjutnya bersifat sosial bukan komersial, lalu yang terakhir adalah dapat bersifat konsumtif maupun produktif. Lalu prinsip dasar ISF itu yang pertama amanah, yang kedua transparansi, lalu akuntabilitas, lalu yang keempat itu ada keadilan, yang kelima kepatuhan terhadap syariah, lalu yang terakhir itu kebermanfaatan, jadi memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan antara keuangan komersial syariah dan juga keuangan sosial syariah. Nah, jadi kalau dilihat dari aspek tujuan utamanya itu kalau komersial syariah itu lebih berfokus kepada mencari keuntungan atau profit. Nah, sedangkan kalau keuangan sosial syariah itu murni untuk membantu masyarakat luas dan sebagai bentuk ibadah sosial. Nah, lalu kalau dilihat dari contoh kegiatannya itu kalau lembaga keuangan komersial syariah itu ada investasi, pembiayaan, perdagangan dan lain-lain. Sedangkan kalau keuangan sosial syariah itu ada penyaluran dan pengelolaan siswa. Nah, lalu kalau dilihat dari lembaga pengelolanya, kalau keuangan komersial syariah itu ada bank syariah, asuransi syariah, lalu koperasi syariah dan lain-lainnya. Sedangkan kalau keuangan sosial syariah itu ada Lasnas, terus ada Basnas. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu landasan normatif Islamic Social Finance, perspektif syariah dan hukum positif. Nah, jadi Islamic Social Finance di sini itu adalah sistem keuangan sosial dalam Islam yang memakai instrumen seperti Ziswaf dan Qardul Hasan. Tujuannya itu adalah pertama membantu masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan keadilan ekonomi. Selanjutnya prinsip Islamic Social Finance. Yang pertama ada keadilan sosial. Jadi hartanya itu tidak boleh muter di orang kaya terus, makanya itu ada zakat, infak dan juga sedekah. Nah, lalu prinsip ISF yang kedua itu ada inklusivitas dan pemberdayaan. Nah, yang ketiga itu ada ta'awun dan ukhuwah. Nah, lalu yang keempat itu ada keberlanjutan. Nah, jadi bantuannya itu jangan cuma habis sekali pakai, tapi harus bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Lalu yang terakhir itu ada kesejahteraan sosial. Jadi artinya itu bukan berfokus kepada profit, tetapi lebih bagaimana itu bisa bermanfaat untuk masyarakat.
Lalu ada instrumen ISF. Jadi instrumennya itu di sini ada Ziswaf dan Qardul Hasan. Lanjut ke landasan syariah ISF yang ada di Al-Quran itu, contohnya zakat itu ada di Quran Surat At-Taubah ayat 60, lalu infak dan sedekah itu ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, dan Qardul Hasan itu ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Nah, di Indonesia, Islamic Social Finance itu juga memiliki dasar hukum yang jelas. Jadi pengelolaan zakat itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001, sedangkan wakaf itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nah, selain itu juga terdapat beberapa peraturan dari OJK, Bank Indonesia, dan Fatwa DSN MUI yang mengatur pengelolaan keuangan sosial agar sesuai dengan prinsip syariah dan hukum nasional. Nah, jadi dapat disimpulkan dari pembahasan tersebut bahwasanya Islamic Social Finance ini memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat solidaritas sosial. Dengan menggunakan landasan syariah dan regulasi yang kuat ini, Islamic Social Finance diharapkan dapat berkembang lebih optimal di Indonesia. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu aspek etika dan filosofi Islamic Social Finance. Nah, kalau untuk pengertian ISF-nya sudah saya jelaskan di awal tadi, jadi kita langsung masuk ke karakteristik utama ISF. Yang pertama itu berlandaskan prinsip syariah. Jadi semua kegiatannya itu harus sesuai dengan aturan Islam. Jadi tidak boleh ada riba, gharar maupun masyar. Lalu yang kedua, berorientasi pada kesejahteraan sosial, yang artinya tujuan utamanya itu membantu masyarakat, bukan mencari keuntungan sendiri. Lalu yang ketiga itu menggunakan instrumen filantropi Islam, maksudnya itu memakai alat-alat sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Lalu yang selanjutnya adalah mendorong pemberdayaan ekonomi. Artinya bukan cuma memberi bantuan sesaat, tapi membantu masyarakat itu supaya mandiri secara ekonomi. Lalu yang terakhir itu bersifat berkelanjutan, maksudnya bermanfaat jangka panjang. Contohnya adalah wakaf produktif. Nah, lalu kita masuk ke prinsip keuangan Islam. Jadi yang pertama itu ada larangan riba, larangan gharar, larangan masyar, prinsip keadilan dan bagi hasil. Lalu berbasis aktivitas ekonomi yang nyata, maksudnya itu transaksi itu harus ada kegiatan yang nyata, bukan spekulasi kosong. Sekarang apa itu etika dalam nilai ISF? Jadi etika itu adalah nilai moral atau perilaku baik dalam ISF, seperti kita itu harus jujur, amanah, dan lain-lain. Lalu prinsip etika itu ada amanah, keadilan, kejujuran, dan juga transparansi. Nah, sekarang itu apa itu maqasid syariah dalam ISF? Jadi maqasid syariah itu tujuan utama hukum Islam untuk menciptakan kemaslahatan umat. Nah, jadi tujuan maqasid syariah di sini itu ada 5. Yang pertama itu hifz ad-din, menjaga agama. Lalu yang kedua itu hifz al-aql, menjaga akal. Lalu yang ketiga itu ada hifz an-nafs, yaitu menjaga jiwa. Lalu yang keempat itu ada hifz an-nasl, yaitu menjaga keturunan. Dan yang terakhir itu ada hifz al-mal, yaitu menjaga harta. Nah, jadi apa sih hubungannya maqasid syariah ini dengan ISF? Nah, jadi yang pertama itu ada maqasid sebagai landasan tujuan ISF, yang artinya seluruh kegiatan seperti Ziswaf ini dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Lalu yang kedua itu maqasid sebagai pedoman distribusi dana sosial. Jadi maqasid syariah ini menjadi pedoman dalam penyaluran dana sosial agar bantuan ini diberikan secara adil dan merata, dan juga tepat sasaran. Lalu yang ketiga, maqasid sebagai indikator keberhasilan, yang artinya keberhasilan ISF ini bukan hanya dilihat dari banyaknya dana yang terkumpul, tetapi juga dilihat dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Lalu yang terakhir itu maqasid dalam mendorong pemberdayaan ekonomi. Jadi maqasid syariah ini mendorong agar tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga memberikan bantuan produktif yang membuat masyarakat itu bisa mandiri secara ekonomi. Jadi tidak terus-terusan bergantung kepada bantuan sosial. Nah, jadi kita masuk ke materi yang keempat, yaitu instrumen klasik dalam Islamic Social Finance. Nah, jadi di sini ada pengertian akad dalam ISF, yaitu kesepakatan antara pihak-pihak dalam kegiatan ISF. Lalu yang kedua, prinsip akad dalam ISF. Jadi prinsipnya itu ada ikhlas, sukarela, amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Lalu yang terakhir itu tolong menolong. Nah, jadi akad itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama itu akad ziswaf. Jadi di sini itu seseorang menyerahkan hartanya untuk tujuan ibadah dan sosial. Lalu yang kedua itu akad fidyah, maksudnya itu penyerahan harta sebagai pengganti ibadah yang tidak mampu dilakukan seperti puasa. Lalu yang ketiga itu akad nazar, yaitu janji seseorang untuk melakukan ibadah atau kebaikan tertentu dalam syariat Islam. Lalu yang keempat itu akad kafarat, yaitu penebusan atau denda karena melanggar aturan tertentu dalam syariat Islam.
Lalu yang kelima itu akad hibah, yaitu pemberian harta kepada orang lain secara sukarela tanpa meminta imbalan. Lalu yang keenam itu akad qardul hasan, yaitu pinjaman kebaikan tanpa bunga atau keuntungan. Lalu yang ketujuh itu akad kafalah, akad penjamin, yaitu seseorang atau lembaga menjamin kepada pihak lain. Nah, lalu ada fungsi akad dalam ISF itu yang pertama itu mengatur pemberian harta secara sukarela. Lalu yang kedua mendorong pelaksanaan janji untuk melakukan kebaikan. Lalu yang ketiga memberikan solusi bagi keterbatasan dalam beribadah. Lalu yang keempat menjadi bentuk tanggung jawab sosial atas pelanggaran atau kafarat. Lalu yang kelima itu menjadi sarana distribusi kekayaan dalam masyarakat. Lalu yang keenam membantu pembiayaan tanpa beban. Lalu yang ketujuh memberikan jaminan dan meningkatkan kepercayaan. Kita masuk apa itu instrumen fiskal klasik. Jadi instrumen fiskal klasik itu adalah alat dalam ekonomi Islam yang digunakan untuk mengatur keuangan negara, baik dari sisi penerimaan maupun penyalurannya itu sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, sekarang jenis-jenis instrumen fiskal klasik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ghanimah, yaitu pendapatan dari harta rampasan perang. Lalu yang kedua itu doribah, yaitu pendapatan negara. Nah, doribah ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu jizyah. Jizyah itu adalah pungutan kepada non-muslim yang dikenakan kepada laki-laki yang sudah balik dan mampu secara ekonomi. Lalu yang kedua itu waraj, yaitu dikenakan kepada orang yang mempunyai perkebunan saja. Lalu yang ketiga itu fai, yaitu harta tanpa melalui peperangan. Lalu yang keempat itu usyur, dikenakan kepada pedagang atau pajak perdagangan. Yang kelima itu nawaid, yaitu pungutan darurat ketika negara itu membutuhkan dan dikenakan kepada non-muslim maupun muslim. Nah, lalu selanjutnya itu ubudiyah, karena ibadah, yaitu yang pertama itu ada dam. Dam itu denda dalam melanggar ibadah haji. Lalu yang kedua itu ada fidyah, yaitu pengganti ibadah yang tidak mampu dilakukan, misalkan puasa. Lalu yang ketiga itu diat, yaitu denda atau ganti rugi atas kasus yang tidak disengaja, misal menabrak orang sampai meninggal. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke ubudiyah. Ubudiyah itu perlu akad. Yang perlu akad itu ya. Nah, lalu sekarang kita masuk ke ubudiyah. Nah, ubudiyah ini dibagi menjadi 4, yaitu ada zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Nah, di sini itu fungsi instrumen fiskal klasik itu yang pertama adalah menjadi sumber pendapatan bagi negara. Lalu yang kedua menjadikan keadilan sosial dalam masyarakat. Lalu yang ketiga itu memberikan perlindungan dan jaminan sosial. Lalu yang keempat itu menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Nah, lanjut kita masuk ke materi struktur dan tata kelola lembaga keuangan sosial syariah di Indonesia. Nah, jadi lembaga keuangan syariah itu dibagi menjadi 2, yaitu ada lembaga keuangan syariah komersial dan juga sosial. Nah, lembaga keuangan syariah komersial ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan tetapi tetap sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya itu adalah Bank Umum Syariah, lalu KPRS, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan juga koperasi jasa keuangan syariah. Sedangkan kalau lembaga keuangan syariah sosial itu lebih berfokusnya itu kepada kemaslahatan umat dan tidak berfokus pada profit atau keuntungan. Contohnya itu adalah Basnas, LAS, dan BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Nah, karakteristik utama lembaga keuangan sosial syariah ini yaitu bersifat non-profit, menggunakan prinsip amanah dan transparansi, serta berfokus kepada pemberdayaan masyarakat. Nah, di Indonesia ini jumlah lembaga keuangan sosial syariah ini terus berkembang. Kalau dari data itu menunjukkan terdapat 1 Basnas nasional, 34 Basnas provinsi, dan lebih dari 500 Basnas kabupaten atau kota. Nah, selain itu jumlah lembaga penerima wakaf uang itu juga meningkat setiap tahunnya. Nah, hal ini kan menunjukkan bahwasannya semakin berkembangnya sistem keuangan sosial syariah di Indonesia. Lalu kemudian, struktur organisasi lembaga keuangan sosial syariah itu umumnya terdiri dari pembina, pengawas, dan juga pelaksana. Dalam mekanisme kerjanya itu terdapat beberapa tahapan, yaitu penghimpunan dana, pengelolaan dana, pendistribusian atau pendayagunaan dana, pengawasan, serta pelaporan dan transparansi. Nah, jadi agar pengelolaan ini berjalan dengan baik, lembaga keuangan sosial syariah itu harus menekankan prinsip good governance atau tata kelola yang baik. Nah, prinsip tersebut ini meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, jadi dengan penerapan tata kelola yang baik itu nanti lembaga keuangan sosial syariah itu diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan juga memberikan manfaat yang lebih besar lagi untuk kesejahteraan umat.